Selamat berjumpa kembali di channel kita kali ini. Kita akan membicarakan tentang strategi mengajar kurikulum merdeka sesuai kerja otak dan gaya belajar siswa dalam konteks pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Pertama, kita lihat dulu dari konteks kekhasan kurikulum. Jadi, tiap kurikulum memiliki kekhasan sendiri. Ya, kita mencoba melihat misalnya 5 kurikulum, periodisasi kurikulum yang pernah berlaku selama ini, masing-masing memiliki konteks kekhasan yang berbeda. Misalnya kurikulum 94 dan suplemen kurikulum tahun 99 itu memiliki kekhasan pembelajaran berorientasi pada hasil belajar. Dan yang kedua, mengintegrasikan karakter pada semua mata pelajaran. Ya, tentu juga ada kekhasan lain, tapi yang lebih spesifik untuk dengan mudah kita bisa membedakan kekhasan setiap kurikulum, itu yang bisa kita sebutkan. Kemudian kurikulum 2004 atau yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, pendekatannya adalah pembelajaran itu berbasis kompetensi, berdasarkan kemampuan tertentu yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam periode tertentu. Jadi tidak mengejar konten, tidak mengejar seberapa banyak materi yang mau diajarkan, tetapi lebih kepada kompetensi apa yang sudah dikuasai dan harus dikuasai oleh peserta didik pada periode tertentu. Yang ketiga, kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, di mana ketika itu dinamikanya adalah dinamika otonomi daerah, sehingga terbawa arus kurikulum juga di kurikulum, di mana silabus disesuaikan dengan kondisi daerah dan kondisi sekolah di mana lingkungan sekolah itu berada. Lalu kurikulum 2013, selain kekhasan lain yang sangat menjadi khas di kurikulum 2013 atau K13 itu adalah pendekatan saintifik, pembelajaran berdasarkan langkah-langkah pendekatan ilmiah, dan termasuk juga penilaian autentik. Nah, di kurikulum merdeka ini, selain kekhasan yang lain, salah satu yang menjadi kekhasannya merekomendasikan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dilihat dari konteks kurikulum, maka sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah menjadi bagian yang direkomendasikan oleh kurikulum ini. Walaupun sebetulnya dalam konteks yang lebih luas, guru tidak terkungkung dalam alur dinamika yang dibawa oleh setiap kurikulum, misi yang dibawa oleh setiap kurikulum, karena sebetulnya pembelajaran berdiferensiasi juga bisa dilakukan pada konteks lain, atau ketika kurikulum merdeka ini sudah tidak berlaku, maka sebenarnya tetap relevan juga. Demikian juga dengan pendekatan saintifik. Ya, kesalahpahaman sebagian kita menganggap bahwa dengan beralihnya kita di kurikulum merdeka misalnya, maka pendekatan saintifik sudah tidak relevan lagi dengan pembelajaran di masa sekarang ini. Sebetulnya tidak. Nanti pendekatan-pendekatan tersebut disesuaikan dengan konteks materi dan konten apa yang dibelajarkan kepada peserta didik. Jadi sebenarnya apapun kurikulumnya, tema-tema tadi, baik itu hasil belajar berbasis kompetensi sesuai kondisi daerah, pendekatan saintifik, pembelajaran berdiferensiasi, semua diperuntukkan untuk siswa, dan tentu kuncinya ada pada guru sebagai seorang sutradara, sebagai seorang desainer yang
mendesain bagaimana pembelajaran itu. Jadi dari konteks kurikulum, amanah pembelajaran berdiferensiasi salah satunya adalah dari kurikulum merdeka ini. Lalu apa bedanya dengan sebelumnya? Kalau di kurikulum sebelumnya, maka keunikan, diferensiasi, perbedaan siswa dalam konteks minat belajarnya, gaya belajarnya, jenis kecerdasannya, kesiapannya, dan kecepatannya itu tidak tereksplorasi secara detail. Mungkin dilaksanakan juga oleh guru, tetapi tidak secara spesifik berusaha untuk menggali dengan instrumen tertentu, lalu kemudian mengorganisir pembelajaran sesuai dengan diferensiasi, sesuai dengan perbedaan masing-masing. Ya, tidak secara masif dilakukan oleh kebanyakan guru. Nah, dengan kurikulum merdeka ini diharapkan ini menjadi sebuah gerakan, menjadi bagian dari profesionalisme guru, di samping tentu bekal-bekal yang sudah dimiliki sesuai dengan amanah kurikulum sebelumnya, pendekatan saintifik, pendekatan berbasis lingkungan belajar siswa dan seterusnya. Jadi kalau dulu ya, mungkin kita tidak secara spesifik merasa diamanahi, merasa bertanggung jawab untuk mempelajari secara detail bagaimana menggali minat belajar, bagaimana menggali gaya belajar, lalu kemudian mengorganisirnya dalam sebuah pembelajaran. Nah, itu dulu. Nah, saat ini setiap guru atas nama kurikulum, atas nama profesionalisme, atas nama keinginan kita untuk membelajarkan siswa sesuai dengan potensi terbaiknya, sesuai dengan talentanya masing-masing, maka guru harus mengorganisir ini mulai dari langkah persiapannya, pelaksanaannya, dan seterusnya. Karena pembelajaran itu akan sangat mudah bagi siswa jika gaya mengajar guru sama dengan gaya belajar siswa. Dan juga tidak ada siswa yang terbelakang sebenarnya. Tidak ada siswa yang bodoh. Yang ada adalah siswa yang belum mendapatkan cara dibelajarkan yang lebih tepat dari guru yang tepat. Jadi dengan kata lain, bahwa sebetulnya jika siswa dibelajarkan sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan talentanya, jenis kecerdasannya, maka ya pembelajaran itu akan sangat menarik bagi siswa. Karena menarik, maka mereka akan antusias dan kemungkinan dapat dikatakan bahwa pembelajaran itu akan efektif. Ya, misalnya siswa yang memiliki kecerdasan body linguistik, body kinestetik, ya, lalu dibelajarkan dengan mengaktifkan seluruh panca inderanya, mereka bergerak, mereka berinteraksi, mereka mempraktikkan langsung, maka pembelajaran itu akan efektif bagi siswa yang memiliki kecerdasan kinestetik atau bergaya belajar kinestetik. Demikian juga yang lainnya, misalnya kemampuan linguistik verbal, lalu guru membelajarkan sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut, maka pembelajaran itu berjalan dengan sangat menarik, siswa akan antusias dan kemungkinan besar akan sangat efektif. Yang terjadi selama ini adalah guru sebagian besar, tentu ini oknum, ya, hanya memiliki single method, memilih satu cara, yaitu ya cara yang paling simpel, menceramahi peserta didik, dan dia mengatakan ya seolah-olah ada kalimat yang tercetus yang tak terbahasakan di benak siswa bahwa guru adalah penguasa tunggal, dan seolah-olah guru harus mengatakan ikuti cara saya, ikuti style saya, dan kalian ya hanya harus menerima saja apa yang guru berikan. Jadi minat siswa itu diabaikan,
jenis kecerdasan siswa itu diabaikan, gaya belajarnya itu kebanyakan diabaikan. Nah, oleh karena itu sudah saatnya kita mendalami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan berdasarkan keunikan peserta didik. Different, perbedaan peserta didik. Masing-masing peserta didik itu berbeda minatnya, masing-masing anak-anak berbeda gaya belajarnya, masing-masing siswa berbeda kesiapannya, masing-masing anak-anak kita berbeda tingkat kecerdasannya atau di mana bidang kecerdasannya, dan juga masing-masing anak memiliki kecepatan dalam belajar yang berbeda-beda. Nah, tentu untuk bisa menggali itu dibutuhkan usaha untuk mencari tahu yang kita sebut dengan diagnosis. Ya, caranya bagaimana? Ya, kita melakukan asesmen. Dan alatnya apa? Ya, kita bisa menggunakan berbagai alat untuk menggali itu semua. Antara lain ya instrumen minat belajar, instrumen gaya belajar, dan metode-metode lainnya. Sama dengan dokter misalnya. Usaha untuk mencari tahu penyakit pasien adalah dengan mendiagnosis. Caranya adalah dilakukan anamnesis, tanya-tanya, lalu kemudian diperiksa, dan alatnya apa? Menggunakan alat stetoskop, ya, yang biasa ditempelkan di dada, perut, punggung, atau sphygmomanometer untuk mengetahui tekanan darah atau tensi darah pasiennya. Jadi dibutuhkan usaha untuk mencari tahu, lalu kemudian tentu ada caranya dan tentu ada alatnya. Nah, untuk mengetahui minat dan bakat siswa, gaya belajarnya termasuk jenis kecerdasannya, maka bisa diketahui dengan ya, misalnya melihat dan mencermati formulir peserta didik baru yang selama ini diabaikan, seolah-olah hanya sekedar ya persyaratan administratif masuk. Setelah itu ya formulirnya pun dibuang, formulirnya tidak diolah, padahal di form tersebut ada hobi, ada minat, dan seterusnya. Lalu kemudian bisa juga ditempuh dengan wawancara, bisa juga dengan hasil pengamatan, bisa juga melihat pilihan-pilihan ekstrakurikulernya selama ini, dan juga bisa menggunakan instrumen minat belajar, menggunakan instrumen gaya belajar, dan juga direkomendasikan menggunakan instrumen jenis kecerdasan. Nah, sedangkan kesiapan belajar dan kecepatan belajar ya bisa dilihat dari nilai rapor sebelumnya dan instrumen tes. Jadi untuk mengetahui diferensiasi peserta didik tadi, minat dan bakatnya, gaya belajarnya, kesiapan belajarnya, kecepatan belajarnya, maka dilakukan asesmen. Asesmen itu bernama asesmen diagnostik, dalam bentuk diagnostik, ya baik yang sifatnya non-kognitif maupun yang kognitif. Non-kognitif yang tidak berhubungan langsung dengan pengetahuan pemahaman siswa, dan kognitif yang berkaitan dengan pemahaman siswa. Diagnostik non-kognitif tersebut ya itu tadi minat dan bakatnya. Non-kognitif itu termasuk gaya belajarnya. Non-kognitif itu termasuk di dalamnya adalah jenis kecerdasan peserta didik. Sedangkan yang kognitif yang berkaitan dengan pemahaman siswa adalah yang berkaitan dengan kesiapan belajarnya, berkaitan dengan kecepatan belajarnya. Nah, selanjutnya guru bisa menyiapkan instrumen, baik yang instrumen yang sifatnya sederhana, simple, ya, atau yang versi komplit, atau bahkan sekolah atau orang tua siswa bisa merekomendasikan untuk dideteksi menggunakan instrumen ya, expert, ahli yang lebih profesional, ahli psikologi, ya, dan seterusnya. Tetapi untuk kepentingan belajar, sebenarnya guru bisa membuat instrumen minat belajar, memberikan pilihan-pilihan kepada peserta didik dengan memberikan skala tertentu. Ya, misalnya skala 1 sampai 10 terhadap bidang-bidang yang diminati. Ya, misalnya bidang keagamaan, yang kedua matematika, yang ketiga bidang ilmu pengetahuan alam, keempat ilmu pengetahuan sosial, kelima bahasa dan budaya, keenam teknologi dan rekayasa, ketujuh teknologi informasi dan komunikasi,
ke-8 kesehatan, ke-9 agrobisnis dan agroteknologi, ke-10 peringatan dan perikanan dan kelautan, ke-11 bisnis dan manajemen, 12 pariwisata, ke-13 seni dan kerajinan, ke-14 keolahragaan. Ini contoh instrumen minat belajar siswa untuk level SLTA. Sedangkan jenjang di bawahnya bisa disesuaikan. Jadi bisa bertanya langsung pada peserta didik, bisa juga dengan membagikan instrumen baik secara manual, print out, fotokopian, atau dengan secara aplikasi, misalnya Google Form misalnya. Mereka memberi skor, ya skor 10 untuk bidang yang paling diminati, 9 cukup diminati, 8 diminati, 7 sedang, 6 dan seterusnya sampai dengan angka 1 misalnya. Dan kita bisa mengorganisir itu, menyiapkan instrumen yang sederhana maupun lengkap. Demikian juga instrumen gaya belajar, instrumen jenis kecerdasan, dan instrumen lainnya. Lalu, apa yang kita lakukan setelah mengidentifikasi, setelah mengetahui minatnya, gaya belajarnya, jenis kecerdasannya, termasuk kecepatan belajar peserta didik. Yang kedua adalah membelajarkan siswa dengan mengaktifkan tombol talentanya masing-masing. Nah, saya memilih kata ini, membelajarkan siswa dengan mengaktifkan tombol talentanya. Kenapa? Karena dengan demikian maka siswa semuanya akan digerakkan dengan sebuah skenario dari guru yang telah mempersiapkan proses pembelajaran, ya, konten pembelajarannya, isi pembelajarannya, proses pembelajarannya maupun produk tagihan hasil belajar peserta didik sesuai dengan talentanya masing-masing. Ya, tentu yang dapat dilakukan mungkin tidak orang per orang, karena ini berarti kita melayani ya, 32 siswa, kalau di SD 28, di SLTP itu 32, di SLTA 36 siswa, tidak juga harus seperti itu, tapi paling tidak kita kelompokkan siswa berdasarkan minatnya, berdasarkan gaya belajarnya, lalu kemudian diorganisir sedemikian rupa, dibelajarkan dengan sesuai dengan data yang telah kita miliki sebelumnya. Bukankah minat tadi sudah kita deteksi, gaya belajarnya sudah kita deteksi, kita inventarisir, lalu siapkan skenario pembelajaran dalam 3 hal. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu dengan secara konten, materi pelajaran yang kita siapkan berbeda, kita sudah siapkan sebelumnya. Lalu demikian juga prosesnya. Ya, proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa minatnya. Sebagai contoh, jika konten atau jika proses pembelajaran disajikan dengan pendekatan berdiferensiasi menurut gaya belajarnya, maka berdasarkan hasil deteksi kita, siswa kita bagi dalam 3 sentra, 3 kelompok lah kira-kira seperti itu. 1, siswa yang bergaya belajar visual, yang tertarik dengan tampilan-tampilan gambar, grafik, warna, dan sebagainya, tulisan, ukuran huruf, dan sebagainya, melalui presentasi, melalui papan tulis, dan sebagainya. Demikian juga dengan yang auditori, siswa yang mengandalkan suara penjelasan guru, dia berbicara atau mendengarkan penjelasan, termasuk juga mungkin dari rekaman audio. Nah, yang ketiga adalah yang kinestetik. Kinestetik, siswa yang gaya belajarnya lebih efektif jika menggunakan alat inderanya, praktek langsung. Mereka bergerak, lalu kemudian mengerjakan sesuatu bersama teman kelompoknya, lalu kemudian dia olah tugas tertentu atau materi pelajaran tertentu dengan cara bergerak, dengan cara membuat, cara mendesain, maka itu atau memperagakan, maka itu akan lebih efektif. Jadi itu salah satu contoh bagaimana membelajarkan siswa dari aspek proses belajarnya, diferensiasi secara proses berdasarkan gaya belajar peserta didik. Sekarang kita coba melihat, membandingkan antara gaya belajar setiap siswa, visual, auditori maupun kinestetik, lalu bagaimana
gaya mengajar guru yang seharusnya sesuai dengan gaya belajar siswa. Pertama, untuk siswa dengan gaya belajar visual, mereka memiliki kecenderungan satu, mengingat dengan cepat dan akurat melalui penglihatan. Yang kedua, memiliki ingatan yang kuat terkait dengan bentuk dan warna. Yang ketiga, mereka mempunyai hobi membaca. Yang keempat, suka melihat dan memperagakan sesuatu. Dia tertarik untuk melihat sesuatu yang sifatnya tampilan. Yang selanjutnya, siswa belajar dengan cara melihat dan mengamati guru yang sedang mengajar. Itu ciri khas dari anak-anak yang visual. Selanjutnya, mereka memiliki kemampuan menggambar atau mencatat secara detail dari apa yang dilihatnya atau apa yang dibacanya. Nah, terhadap gaya belajar anak visual seperti ini, maka gaya mengajar guru yang seharusnya adalah pertama, menggambarkan informasi dengan membuat diagram, membuat simbol-simbol, membuat gambar dan materi atau penjelasan lewat presentasi PowerPoint misalnya, atau dalam bentuk di papan tulis dan media interaktif lainnya. Yang kedua, membuat materi pelajaran dengan mind mapping atau peta konsep untuk membantu siswa memahami hubungan antar satu konsep dengan konsep lain, serta bisa memahami keseluruhan konsep beserta detail-detailnya. Yang ketiga, gaya mengajar guru agar sesuai dengan gaya belajar peserta didik visual adalah guru menggunakan media pembelajaran seperti buku, majalah, komputer, LCD proyektor, PowerPoint, highlight, penekanan kepada tulisan dengan aneka warna tertentu, dengan berbagai ukuran huruf tertentu, dan sebagainya. Yang kedua, gaya belajar siswa yang auditori, mereka dapat mengingat dengan baik dari apa yang didengarkan. Lebih suka bercerita dan atau mendengarkan cerita. Ini anak auditori. Mampu mengulang informasi yang didengarnya secara detail. Mendengar penjelasan guru, lalu kemudian dia ulang, itu kemungkinan tingkat akurasinya 80, 90, atau di atas 90%. Persis seperti yang dijelaskan oleh guru. Ini anak auditori. Lalu lebih suka metode belajar yang menggunakan bunyi, tekanan suara, intonasi, atau mungkin juga musik. Lalu bagaimana gaya mengajar guru seharusnya terhadap gaya belajar siswa ini? Pertama, memberikan materi pelajaran dengan penjelasan yang menarik, memperhatikan volume suara, tempo bicara guru, intonasinya, diksi pilihan kata, maupun pause. Jadi jeda antar kata, antar kalimat. Yang kedua, membuat jembatan keledai, penghubung, singkatan atau akronim, atau dalam bentuk lagu untuk memudahkan mengingat konsep kunci tertentu, atau dengan presentasi siswa dengan berbicara dan mendengarkan. Yang ketiga adalah menggunakan teknik pengulangan atau menyebutkan kembali konsep dan petunjuk yang dapat dilakukan dengan cara berdiskusi, tanya jawab, mengulangi kembali, menjelaskan kembali, repetisi. Yang berikutnya adalah melibatkan musik, melibatkan rekaman audio dan atau video, karena unsur video tentu ada audionya. Yang ketiga adalah gaya belajar anak kinestetik. Dia umumnya tidak bisa duduk dengan diam. Jadi sebenarnya jika guru memaksakan siswa, terutama anak TK, anak SD, termasuk juga SMP, untuk duduk dalam waktu yang lama, sebetulnya siswa yang kinestetik itu merasa tersiksa karena pada dasarnya dia tidak bisa diam dalam waktu yang cukup lama. Berikutnya, dia lebih mudah menghafal sesuatu dengan cara membuat gerakan-gerakan, membuat gerakan tangan, membuat ekspresi lain, dan seterusnya. Dia juga menyukai belajar dengan cara praktek secara langsung, termasuk menyukai aktivitas belajar yang menggunakan metode permainan. Nah, bagaimana gaya mengajar guru?
Ya, pertama mengaktifkan siswa dalam kerja kelompok. Siswa bebas berekspresi, tidak terpenjara dengan duduk diam dalam waktu yang cukup lama. Berikutnya juga melibatkan aktivitas fisik peserta didik, memperagakan, menjelaskan dengan peragaan tertentu dan seterusnya. Demikian juga menggunakan media pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran, karena dengan tampilan fisik itu maka mereka bisa menempel, bisa memutar, misalnya globe misalnya, atau buku dengan membuka lembaran-lembaran buku, ya, atau bahkan membuat model 3 dimensi dan seterusnya. Juga termasuk menugaskan tugas proyek, tugas aplikatif. Dengan demikian siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik karena menggunakan fungsi-fungsi fisiknya untuk banyak bergerak, sehingga siswa kinestetik akan lebih mudah memahaminya. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.